Salam planter Indonesia. Bicara tentang penanaman kelapa sawit, setelah kita yang part yang pertama adalah membahas jarak tanamnya, sekarang kita akan membahas mekanisme pembuatan jaraknya, yaitu dengan menggunakan sistem mata 5. Sistem mata 5 adalah suatu sistem penanaman kelapa sawit yang disebabkan karena bahwa kelapa sawit sendiri memiliki tajuk yang berbentuk bintang. Sangat dapat dilihat ketika kelapa sawit dilihat dari udaranya, maka bentuknya memang berbentuk bintang. Oleh sebab itu, maka penanaman kelapa sawit tidaklah menggunakan pola segi 4, namun menggunakan segitiga sama sisi, membentuk sebuah rangkaian yang disebut namanya mata 5. Nah, mata 5 ini memiliki jarak rata jarak yang disesuaikan oleh varietas kelapa sawitnya, mulai dari jarak segitiga sama sisi 9 kali 9 kali 9 dengan jarak tanam 7,8 meter, ada juga yang 9,2 meter dengan jarak antar barisnya adalah 8 meter. Hal ini sangat tergantung dari varietasnya. Nah, kali ini The Brondel mencoba memberikan gambaran bagaimana sistem pembuatan sistem mata 5-nya yang mungkin bagi masyarakat awam masih kesusahan karena menggunakan pembuatan sistem mata 5 masih menggunakan alat navigasi yang berupa kompas maupun teodolit. Simak terus videonya. Sekali lagi bahwa penanaman yang terbaik adalah dengan jarak yang terbaik. Jarak yang terbaik akan memberikan sebuah suplai sinar matahari yang terbaik bagi tanaman kelapa sawit, maka menjamin produksi kelapa sawit terbaik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam planter Indonesia. Oke, salam planter Indonesia. Kali ini kita akan mencoba menerangkan bagaimana cara pembuatan mata 5 dalam sistem titik tanam pada pertanaman kelapa sawit. Kita istilahkan bahwa ini adalah satu blok ya. Kita punya sebuah bidang lahan kotak saja yang mudah dulu. Walaupun nanti misalnya para planter semuanya ataupun para petani semuanya memiliki bidang tanah yang tidak petak seperti ini, maka sistemnya hampir sama sebenarnya. Nah, dalam sebuah pertanaman kelapa sawit, kita akan membuat mata 5. Sebelum kita membuat mata 5, kita akan bahas dulu mengenai alat-alatnya. Bahwa yang pertama digunakan alatnya adalah teodolit. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak ada teodolit bisa menggunakan kompas sunto. Kenapa harus menggunakan kompas sunto atau teodolit? Yaitu bahwa alat-alat navigasi ini untuk menentukan berapa derajat arah nanti penentuan garisnya, maka memiliki sedikit saja pergeserannya. Kalau misalnya menggunakan kompas-kompas yang lain mungkin bisa sampai 1 derajat atau 2 derajat nanti pergeserannya. Seperti ada di layar, nanti bisa dilihat itu alat-alatnya. Kemudian sebelum membahas tentang pemancangan ini mekanismenya, kita akan lihat dulu bahwa dalam sistem pemancangan ini adalah dengan menggunakan sistem penarikan seling. Kita penarikan seling ini adalah dengan menggunakan sistem tiga jenis seling. Ini ada 3 jenis seling yang para bapak ibu semuanya harus paham, yaitu bahwa seling A itu adalah untuk menarik dalam barisan, yaitu 9 meter 9 meter. Ini kuning yang warnanya kuning ini adalah titik tanamnya nanti nih. Nah, ini ada 9 meter 9 meter 9 meter 9 meter. Kemudian seling B adalah 9 meter yang pada pangkalnya sudah ada setengah dari 9 meter, yaitu 4,5 meter. Sehingga dengan angka 4,5 meter ini dan 9 meter ini adalah sehingga nanti akan membentuk segitiga sama sisi. Maka ini adalah kita sebut dengan seling B. Kemudian yang ketiga adalah seling C. Seling C ini adalah yang akan mengatur nanti ketika kita tarik adalah 7,8. Kita ini adalah melambangkan jarak antar barisannya. Mekanismenya seperti apa? Adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Dalam penentuan titik tanam, kita yang pertama adalah harus menentukan titik tengahnya ataupun titik sentralnya, yaitu di mana misalnya dalam sebuah blok, maka kita letakkan di sininya dulu, misalnya di pojokan sebelah sini. Kita kasih pancang dulu, kemudian jangan lupa karena kita akan tarik dia kemana, bahwa kita arah barisan kelapa sawit itu kan dari barat ke timur, maka kita akan menembak ataupun mengarahkan kompas atau teodolit kita adalah ke arah
timur, yaitu kita mengambil sudut 90 derajat di sini. Jadi dari sini kita arahkan ke sana ke arah timur dengan arah kompasnya atau teodolitnya adalah 90 derajat. Sampai ke penghujung blok sana, sampai kita tarik sini sampai ke blok sini, maka kita patok di tengah jalan sini. Nah, kita patok tengah jalan sini. Kemudian kalau ini berarti bahwa garis ini sampai ke ujung sini adalah lurus dengan arah 90 derajat. Itu yang pertama dulu. Kemudian selanjutnya setelah arah ini kita patok sini, kemudian kita patok sini, dari titik as ini atau titik center ini juga kita arahkan ke sana, ke arah selatan. Kita arah selatan. Mohon maaf ini mungkin lebih cenderung mengikuti bentuk lahannya, bukan mengikuti mata anginnya. Jadi ini setelah kita ke timur dengan arah 90 derajat ini, maka kita tembakkan ke arah selatan dengan kompas mengarah tepat 180 derajat. Ketika tepat 180 derajat, maka ini akan pasang pasang pancang di jalan sini. Kemudian untuk sebagai panduan untuk penarikan seling yang antar barisannya, yaitu adalah 7,8 atau kita sebut selang C ya Pak, seling C-nya ya. Kemudian kita tarik sampai sini. Kemudian di pantang yang sebelah sini, tadi arahnya 90 derajat, maka bagaimana membuat barisan ini adalah sejajar, garis ini sejajar dengan ini, supaya nggak miring, maka dari pancang ini kita tembakkan, kita ukur lagi dengan menggunakan suntu ataupun teodolit dengan arah sekitar 180 derajat. 180 derajat maka tepat arah selatan. Ketika kita tembakkan ini ke arah sini 180 derajat, maka dapat dipastikan bahwa garis di sini sama dengan atau sejajar 100% dengan garis di sini. Ketika dia sudah sejajar, maka kalau ditarik seling maka akan memudahkan kita untuk penentuan titik-titik tanam, tinggal ngisinya saja. Maka kita pancang, kita tarik seling C, maka di sini jelas nanti ada pancang-pancang 7,8, 7,8, 7,8, 7,8, 7,8, 7,8 dan seterusnya. Di sini juga 7,8. Ketika dua garis A dan dua garis B ini sudah sejajar, maka penarikannya jauh lebih mudah untuk pengisiannya. Sehingga yang harus ada ini adalah ketika sudah ada pancang-pancangnya di sini, maka tinggal kita tarik dengan menggunakan seling B. Yang pertama misalnya kita seling B dulu nih, seling A dulu nih. Seling A kita tarik, di sini sudah ada pancangnya. Di sini sudah ada pancangnya, maka kita tinggal tarik saja seling A-nya. Dengan catatan bahwa seling ini tidak boleh diganti dengan menggunakan tali plastik atau sebagainya. Maka ini ditarik, maka nanti ada pengisi lubangnya, pengisi pancangnya. Ketika sudah ada tanda-tandanya sini, tinggal dikasih pancang, kasih pancang, kasih pancang, kasih pancang, kasih pancang, kasih pancang, dan seterusnya sampai tembus pasar tengahnya misalnya, atau sampai tembus ke koleksinya. Kemudian untuk 7,8 selanjutnya itu adalah kita menggunakan seling B yang ada angkanya 4,5 meter ini. Ketika dengan menggunakan 4,5 meter ini seling B, maka nanti akan membentuk perbedaan titik tanam dalam barisan itu adalah 4,5 meter. Jadi antara kalau kita garis antara titik ini dengan titik ini, maka bedanya adalah 4,5 meter. Maka kalau kita tarik selanjutnya dengan menggunakan garis yang sudah sejajar tadi, maka yang ada adalah bahwa nanti akan membentuk segitiga sama sisi seperti ini. Ini bisa kita besarkan. Membentuk segitiga sama sisi seperti ini. Nah, segitiga sama sisi seperti ini, segitiga sama sisi seterusnya. Kemudian kita tarik terus ke sana, kemudian ini juga kita teruskan, maka terjadilah bahwa penanaman kita dengan menggunakan mata 5 yang 5 titik, 5 arah berbeda memiliki arah yang sejajar, maka bahwa ini menggunakan cara pembuatan titik tanam dengan menggunakan sistem mata 5. Oleh sebab itu
mohon pahami penggunaan mata 5 ini dan uraian tadi berkaitan dengan mengapa sih harus menggunakan mata 5, kenapa tidak menggunakan sejajar saja dan sebagainya. Ada alasan yang sangat logis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.